Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk yang menyaksikan video kali ini ataupun Bu Dinar yang menyaksikan presentasi kami pada kali ini untuk penugasan audit sistem informasi, penugasan untuk UTS tahun ajaran 2020-2021 dari kami kelompok 9. Pada kali ini kami akan menjelaskan isi dari paper dan pemaparan apa saja yang ada di dalam paper itu dan bagaimana menurut kami isi dari paper tersebut nantinya. Dengan judul paper adalah Audit Sistem Informasi pada PT Antam Persero Tbk menggunakan pendekatan COVID. Perkenalkan, saya Dimas Ilham Saputro dengan NIM 240103161401103. Yang pertama, pada kali ini saya akan menjelaskan papernya. Tempat atau user audit sendiri pada kali ini adalah di tempat atau pada paper ini dijelaskan bertempat pada PT Antam Persero Tbk. Rumusan masalahnya pada kali ini adalah bagaimana penerapan yang pertama adalah bagaimana penerapan tata kelola TI yang baik menurut COVID Framework 4.1 pada PT Antam Persero. Yang kedua, sejauh mana PT Antam Persero Tbk telah menerapkan tata kelola TI dengan menggunakan COVID Framework yang berdasarkan hasil penelitian maturity level. Yang ketiga, bagaimana penerapan pengendalian umum dan pengendalian aplikasi pada PT Antam Persero Tbk itu sendiri. Terus metode penelitiannya pada paper ini dijelaskan metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan, studi lapangan, wawancara, dan observasi. Dari keempat metode penelitian itu, keempat-empatnya dilakukan pada paper ini untuk menghasilkan hasil yang lebih baik ke depannya untuk ausi ini atau paper ausi. Terus hasil dan bahasan yang didapat dari audit pada PT Antam Persero Tbk tersebut. Yang pertama adalah audit atas pengendalian umum. Di sini ada dua. Mungkin di belakangnya ada lagi, saya lupa. Yang pertama itu dari pengendalian umum, kesimpulan dan keterangannya. Yang pertama, pengendalian umum akses logis ke dalam sistem dan aplikasi berkesimpulan cukup dan berketerangan sudah terdapat aturan pembatasan akses logis ke dalam sistem dan aplikasi walaupun terbatas. Yang kedua, pengendalian fisik dengan berkesimpulan cukup, keterangan sudah terdapat autolog dan autologout, yang nantinya ini mungkin sangat berguna sekali untuk PT Antam itu ke depannya. Selanjutnya lagi, audit atas pengendalian umum, pengendalian lingkungan. Kesimpulannya yang didapat adalah cukup. Keterangan yang pertama, sudah ada peraturan tertulis mengenai persyaratan ruang dan server, terus sudah terdapat peralatan yang cukup untuk menjaga kondisi ruangan server, terus yang ketiga, sudah ada disaster recovery planning dan disaster recovery center, di mana ketika nanti ada data-data yang terkena musibah ataupun terkena bencana alam, data-data tersebut sudah tercovery, sudah aman ketika ada bencana ke depannya. Hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang menurut saya sendiri adalah hal-hal yang wajib dimiliki oleh perusahaan-perusahaan ke depan. Terus yang keempat, ada pengendalian manajemen. Kesimpulannya yang diambil itu cukup, keterangannya sudah terdapat IT strategi, kebijakan, dan prosedur yang tertulis. Lalu ada arah kebijakan TI sudah didefinisikan dengan jelas dan sudah dikomunikasikan pada staf-staf yang ada pada PT Antam itu sendiri. Terus yang ketiga, ada sudah terdapat keseragaman arsitektur informasi. Jadi keseragaman arsitektur informasinya itu antar satu sama lain, semisal antara yang membuat front end dan back end itu arsitekturnya sudah seragam, dan misal
PT Antam ini sudah memiliki klien, dan itu arsitektur informasi itu sama, tidak tumpang tindih, tidak lebih tidak kurang gitu. Lalu yang keempat ada terdapatnya manajemen project, yang dimana nanti PT Antam ini dapat memanage project-project, ataupun misalkan ada kekurangan apa dalam project yang dilaksanakan pada PT Antam itu sudah dapat tertangani. Lalu yang selanjutnya adalah identifikasi maturity level menggunakan COBIT 4.1. Yang pertama adalah dengan menggunakan IT proses yang terdeteksi. IT domainnya ada plan dan organize, maksud saya, terus ada acquire dan implementation, lalu ada deliver dan support, terus ada monitor and evaluation, yang terakhir ada total. Terus IT prosesnya dari plan and organize itu ada PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6, PO7, PO8. Terus dari acquire dan implementation itu ada A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Lalu dari IT domain deliver and support itu ada DS1, DS2, DS3, DS4, DS5, DS6, DS7, DS8, DS9, DS10, DS12, DS13. Lalu dari monitor and evaluation ada ME1 dan ME4 dengan total 29/34 proses COBIT, yang dimana harus 34 ini sudah ada proses COBIT 29, yang dimana itu sudah sangat bagus kalau menurut saya, dari pandangan saya sendiri. Lalu ada identifikasi maturity level menggunakan COBIT 4.1. Yang kedua yaitu maturity level dari atas IT proses. Yang sebelumnya itu IT proses yang terdeteksi, yang sekarang maturity level atas IT prosesnya. Ini sama, ada plan and organize, acquire dan implementation, deliver and support, monitor and evaluation. Terus levelnya untuk plan and organize ada level 3 dan 6, acquire and implementation ada level 4, deliver and support ada di level 4, monitor and evaluation ada di level 4 juga. Totalnya ada dari level 3 sampai level 9. Terus selanjutnya ada hasil opini audit menggunakan COBIT 4.1. Opinion ada unqualified, qualified, disclaimer, adverse. Hasil opininya unqualified ada 9, qualified ada 25, disclaimer ada 0, terus adverse ada 0. Qualified dengan di angka 25 itu sudah cukup bagus kalau menurut saya, dan yang saya baca di COBIT 4.1 sendiri itu sudah tidak cukup bagus, dimana qualified itu sudah mencakup angka di 25. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya itu ada dari Ali, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengendalian aplikasi, pengendalian batasan memiliki dua bagian, yaitu resiko dan rekomendasi. Resiko, dengan tidak adanya batasan sistem kesalahan dalam penginputan login, akses, password, dan username. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang tidak memiliki otoritas untuk mengakses ke sistem aplikasi. Sebaiknya, sistem aplikasi memberikan batasan sistem dalam penginputan login, akses, menggunakan password dan username. Kesalahan penginputan sebaiknya dibatasi sebanyak 3 kali. Jika melewati batas tersebut, maka sistem secara otomatis akan keluar dari aplikasi. Pengendalian masukan terbagi menjadi 2, yaitu resiko dan total. Resiko sendiri di sini ada akibat tidak adanya perubahan warna pada tampilan layar. Jika terjadi kesalahan penginputan data, maka user tidak mengetahui adanya kesalahan pada saat penginputan, sehingga mengurangi keefektifan kerja user. Total, sistem aplikasi sebaiknya dilengkapi dengan fasilitas perubahan warna pada tampilan layar. Jika terjadi kesalahan penginputan, tidak hanya menampilkan error message saja, agar lebih efektif lagi.
Resiko yang kedua, petugas entry data tidak selalu membubuhkan tanda checklist setelah dokumen sumber selesai diinput, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya penginputan data yang berulang kali. Sebaiknya petugas entry data mulai membiasakan memberikan tanda checklist setelah dokumen sumber selesai diinput agar dapat menghindari penginputan yang berulang kali. Pengendalian proses terbagi menjadi dua, yaitu resiko dan rekomendasi. Resiko yang pertama yaitu ketidakefektifan sistem aplikasi yang tidak dapat mencegah atau mendeteksi data masukan yang tidak valid. Rekomendasinya sebaiknya sistem aplikasi dibuat dapat mencegah atau mendeteksi data masukan yang tidak valid dengan manajemen user agar lebih efektif dalam pelaksanaannya. Resiko yang kedua, kesalahan dalam pemrosesan tidak selalu dengan segera diperbaiki dengan cepat. Rekomendasinya sebaiknya apabila terdapat kesalahan dalam pemrosesan dapat dengan segera diperbaiki dengan cepat agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Proses pelaksanaan audit sistem informasi memiliki 6 bagian, yaitu studi kepustakaan, observasi, studi lapangan, COVID, wawancara, dan pengendalian aplikasi. Studi kepustakaan sendiri dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan sumber informasi terkait COVID, IT governance, audit sistem informasi, dan SAP. Studi lapangan sendiri dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung dari objek penelitian. Dan wawancara sendiri dilakukan kepada beberapa pihak terkait dalam mendapatkan data-data yang dibutuhkan, serta observasi dilakukan untuk pengamatan secara langsung pada lingkungan serta penerapan sistem informasi pada perusahaan dan penggunaan informasi oleh user terkait. COVID sendiri dilakukan dengan mengidentifikasi authority level menggunakan pendekatan COVID 4.1. Pengendalian aplikasi sendiri terdiri dari boundary control, input control, dan proses control. Lalu yang terakhir adalah output control. Langkah-langkah dalam melakukan audit. Yang pertama, studi kepustakaan. Selanjutnya, studi lapangan. Yang ketiga, dilakukannya wawancara. Setelah wawancara, dilakukannya observasi. Setelah observasi sendiri, pemaparan audit atas pengendalian umum. Yang terakhir, identifikasi maturity level dengan menggunakan pendekatan COVID 4.1. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.